Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, kita akan membahas sejumlah permasalahan yang sangat serius. Sangat-sangat serius. Ya. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara Piala AFF lanjut semifinal antara Malaysia melawan Thailand. Nah, kita akan bahas kira-kira prediksinya bagaimana. Ya pura-pura aja prediksi lah, walaupun komentator gadungan kita juga ya begitu deh. Kira-kira bagaimana prediksinya, bagaimana analisisnya, bagaimana hasilnya akan seperti apa, bagaimana Malaysia harus bagaimana supaya bisa mengalahkan Thailand. Karena Thailand itu adalah rajanya sepak bola Asia Tenggara, susah dikalahkan. Mereka punya gelar Piala AFF paling banyak. Mereka 6 kali juara, 9 kali tampil di final. Jadi ya begitulah, ini akan menjadi pertandingan yang cukup berat bagi Malaysia, cukup menarik bagi Thailand, cukup ya unik lah ini. Dan akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, begini saudara-saudara. Kawan-kawan di Malaysia, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin menyampaikan keprihatinan saya. Keprihatinan sekaligus kesedihan saya. Ya, kecewa juga boleh. Ketika saya mendengar berita, mendengar kabar bahwa tim nasional Malaysia yang akan bertanding di Stadion Nasional Bukit Jalil harus diganggu oleh konser musik. Musisi, pemusik, penyanyi dari Taiwan yang saya rasa di Indonesia juga nggak terkenal tuh. Siapa saya juga nggak kenal. Jalan di jalan juga nggak ada yang tahu. Pergi ke mall juga di Indonesia juga nggak ada yang tahu tuh penyanyi. Tapi saya nggak tahu kok di Malaysia bisa terkenal. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara, ini lebih menyedihkan lagi. Kenapa ya? Tim nasional Malaysia harus mengalah, harus dikalahkan oleh sebuah konser musik. Ini nggak masuk di akal, nggak masuk logika. Kan begini saudara-saudara, stadion sepak bola, stadion olahraga, stadion Bukit Jalil, stadion nasional itu kan stadion nasional milik Malaysia lah, untuk kepentingan Malaysia, untuk kepentingan tim nasional Malaysia, dan dibangun untuk kepentingan olahraga, untuk kepentingan sport, activity, untuk kepentingan sukan, atletik, sepak bola, apalah itu harus main di situ. Ya bolehlah digunakan untuk konser musik, untuk acara agama, untuk kampanye politik, untuk apa-apa yang tidak ada urusannya dengan sepak bola boleh. Tetapi ya seharusnya menyesuaikan diri. Merekalah yang harusnya mengalah ketika stadion itu digunakan untuk pertandingan sepak bola. Apalagi ini tim nasional, saudara-saudara. Ini sekelas tim nasional. Jadi kalau sekelas tim nasional aja tidak dihormati, tidak mendapatkan respek, ya bagaimana dengan yang lainnya gitu loh. Itu pemikir logikanya begitu. Dan ini benar-benar mengecewakan, saudara-saudara, ketika saya tahu bahwa Malaysia tidak bisa memaksimalkan hak untuk menggelar pertandingan kandang karena masalah ada konser penyanyi yang nggak terkenal itu. Ya ini sedih. Dan begini, saya ingin sharing sedikit pengalaman di Indonesia ya. Di Indonesia ini, saudara-saudara, stadion itu juga sama dipakai untuk, ya dan bukan di Indonesia lah, di seluruh dunia stadion itu juga dipakai untuk aktivitas, untuk kegiatan non olahraga, non sepak bola. Misalnya konser musik itu udah pasti. Kampanye partai politik itu juga menggunakan stadion. Terus apalah acara keagamaan, baik pengajian di agama Islam, agama Kristen, semua sering menggunakan stadion untuk acara. Tapi pengalaman di Indonesia adalah
sepak bola, olahraga adalah tetap menjadi prioritas. Top priority-nya adalah olahraga. Contoh nih, saya kasih contoh. Saudara-saudara tahu girl band dari Korea, Blackpink. Blackpink yang terkenal itu rencananya akan mengadakan konser di Jakarta. Dan mereka sudah memesan Stadion Utama Gelora Bung Karno 2 tahun lalu. 2 tahun sudah sebelum pandemi. Jadi itu dulu Blackpink itu mau konser sebelum pandemi. Tetapi karena sudah ada pandemi kan otomatis tidak bisa menggelar acara yang melibatkan banyak orang. Nah, kemudian ditunda sampai 2023. Tadinya kebetulan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tadinya Piala Dunia U20 akan digelar tahun 2021. Nah, ketika Blackpink melakukan pembatalan itu kan sesuai rencana Piala Dunia U20 akan tetap 2021. Tapi ternyata Piala Dunia U20 FIFA Under 20 World Cup itu akan bergulir menjadi 2023. Jadi pengelola GBK dan pemerintah Indonesia khususnya mengambil keputusan bahwa Blackpink tidak boleh menggelar konser di GBK sampai Piala Dunia U20 berakhir. Nah, itu yang apalagi itu juga atas rekomendasi FIFA, atas izin FIFA. Jadi pemerintah Indonesia pengelola GBK dan pemerintah Indonesia memutuskan hal seperti itu. Nah, yang boleh menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno siapa, saudara-saudara? Yang boleh menggunakan hanya tim nasional Indonesia. Tim nasional, udah. Selebihnya itu tidak boleh. Bahkan Persija Jakarta juga tidak boleh menggunakan Gelora Bung Karno. Karena ini harus steril sampai Piala Dunia U20 berakhir. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia, saudara-saudara. Kalau ada kepentingan nasional, ya semuanya harus taat dan patuh kepada kepentingan nasional. Tidak boleh klub atau apapun yang tidak ada kaitannya dengan tim nasional itu memaksakan diri. Itu aturan Indonesia. Dan itu tidak hanya berlaku di GBK, di stadion-stadion lain yang untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 kayak stadion di Surabaya, Gelora Bung Tomo, kayak di Bandung, kayak di Bali, di Stadion Kapten Dipa di Bali itu juga sama, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain selain tim nasional Indonesia. Jadi harus dicatat, hanya tim nasional Indonesia yang boleh main di situ. Bahkan klubnya dia harus pindah mencari markas baru untuk sementara sampai Piala Dunia U20 selesai. Nanti kalau setelah U20 selesai ya silakan menggunakan lagi. Jadi Blackpink itu saya juga nggak tahu apakah dia akan tetap mengadakan konser di Indonesia atau mencari tempat lain di Jakarta, di tempat lain, atau menunda sampai Piala Dunia U20 selesai. Tapi intinya seperti itu kejadian di Indonesia. Jadi waktu saya mendengar berita di Malaysia kok ada konser musik mengalahkan pertandingan Piala AFF ya saya kaget, saudara-saudara. Sedih. Dan itu viral di Indonesia. Banyak orang Indonesia juga terkejut, kaget. Kok bisa ya seperti itu ya? Nah, tapi ya memang tiap negara kan memiliki aturan sendiri. Tiap negara memiliki kebijakan sendiri. Tiap negara punya cara menyelesaikan masalah sendiri. Dan itu ya normal-normal saja dan harus kita hargai, harus kita hormati bahwa ya Malaysia sudah memutuskan seperti itu, Indonesia memutuskan seperti ini. Begitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi intermezzo. Itu intermezzo bagaimana sebuah pertandingan tim nasional dikalahkan oleh konser musik asing lagi, musik dari luar yang nggak terlalu terkenal juga sih. Tapi ya itu itu masing-masing negara punya kebijakan sendiri-sendiri yang kita harus menghargai lah. Nah, untuk pertandingan sendiri bagaimana sudah sejarahnya Indonesia Malaysia dan Thailand itu sudah bertemu 3 kali di semifinal Piala AFF. Ya, 3 kali di semifinal dan 2 kali di final Piala AFF. Baik di format Piala Tiger maupun Piala Suzuki. Sekarang kan Piala Mitsubishi. Nah, hasilnya saudara-saudara ya mohon maaf tidak bisa dibilang memuaskan kan. Karena
waktu semifinal tahun 2000 atau berapa ya? Itu Malaysia kalah 0-2. Kemudian tahun 2012 juga kalah lagi kan di semifinal. Terus di tahun 2018 menang, Malaysia menang tapi menang agregat aja kan, setelah skor imbang 2-2 atau berapa ya, atau 4-4 ya, pokoknya menang agresivitas gol tandang. Kemudian waktu finalnya tahun 96. Waktu 96 edisi pertama kan, Malaysia juga kalah kan sama Thailand. Terus final lagi tahun 2014 juga kalah. Waktu itu agregatnya 3-4. Malaysia kalah 0-2 di Bangkok dan menang 3-2 di Bukit Jalil. Yang waktu itu saya ingat itu sudah waktu itu kalau nggak salah sudah sempat unggul dulu kan. Sudah sempat unggul dulu 3-0, tapi kemudian Canatip atau siapa ya waktu itu ya, comeback, jadi menyamakan memperkecil skor menjadi 2-3 di menit-menit ke 80 ke atas lah. Itu benar-benar itu waktu itu benar-benar mentalnya pemain Malaysia itu benar-benar jatuh, saudara-saudara. Itu sayang sekali padahal itu tinggal berapa menit skornya jadi 3-2 untuk Malaysia sementara waktu. Padahal kalau udah 3-0 bisa menang. Terus kemudian yang terakhir itu ya waktu semifinal 2018 kan, yang menang agregat gol away. Terus pada akhirnya Malaysia bisa mengalahkan final juara ya tahun 18 atau tahun apa, runner up ya. Runner up juga. Jadi ya mau gimana lagi. Memang Thailand tuh seperti itu, saudara-saudara. Apalagi kalau dilihat statistik ya, Thailand tuh sudah 9 kali ke final. Mereka otomatis termasuk spesialis semifinal. Bisa lolos 9 kali ke final dengan 9 kali diantaranya juara. Di antara semua juara itu paling banyak mengalahkan Indonesia di final. Sementara Malaysia kan baru final 4 kali ya. 4 kali dengan 1 kali juara tahun 2010 juga mengalahkan Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini membawa keberuntungan bagi Malaysia maupun Thailand. Dan memang terkadang saudara-saudara dalam sebuah kompetisi itu ada sebuah tim yang memang DNA-nya sudah, takdirnya udah memang menjuarai kompetisi itu dengan banyak piala ya. Contoh aja Real Madrid dengan Liga Champions itu kan spesialis. Kemudian Brazil dengan Piala Dunia itu kan spesialis. Kemudian kalau di Amerika itu ada Copa America, itu kan Uruguay itu spesialis Copa America. Uruguay dan Argentina itu spesial. Ya kayak begitulah, itu sudah semacam suratan takdir. Dan di Asia Tenggara ini kebetulan Thailand yang benar-benar dominan. Dan dari tahun ke tahun Thailand tuh dari setiap kali tampil itu selalu punya pemain yang stabil. Siapapun pelatihnya, siapapun pemain yang datang dan pergi, yang keluar masuk, yang membela Thailand itu selalu bisa menunjukkan penampilan yang bagus dan sampai ke final walaupun pemain utamanya mereka absen karena cedera atau apa mereka. Dan ini memang kadang faktor psikologi seperti ini akan bisa bikin Malaysia drop, bisa down. Kalau tidak bisa diantisipasi. Jadi sebelum kita bicara teknis, sebelum menerapkan strategi yang tepat, Malaysia harus fokus ke faktor psikologis itu, saudara-saudara. Jadi ya semoga saja tren kekalahan Malaysia dari Thailand di semifinal itu bisa terputus lagi, ya bisa mengulang apa yang terjadi tahun 2018 walaupun menang lolos ke final dengan mengalahkan Thailand dengan dengan gol tandang. Kan sekarang gol tandang udah nggak ada tuh ya. Ya jadi ini akan lebih menarik karena kalau 2018 kan pertandingan pertamanya di kandangnya Thailand. Nah, kalau pertandingan sekarang kan 2022 ini pertandingan kandangnya di Malaysia. Intinya adalah bisa memaksimalkan
status tuan rumah bisa menang di Stadion Bukit Jalil itu, walaupun kapasitasnya tidak maksimal gara-gara konser penyanyi yang ya skuter lah, kalau di Indonesia istilah skuter itu selebritis kurang terkenal. Nah, saudara-saudara, kawan-kawan di Malaysia, bagaimana dengan masalah teknis? Nah, ini yang penting lah, ini teknis. Kalau saya lihat, saudara-saudara, dan saya perkirakan, saya analisis dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Thailand kemungkinan tetap akan fokus pada pakem dia adalah 4-4-2. 4-4-2 ya, dia akan main dengan 4. Walaupun 4-4-2 itu nanti akan fleksibel menjadi 4-2-3-1. Menjadi 4-2-3-1 atau bisa juga menjadi berubah menjadi 3-5-2. Karena mereka punya beberapa pemain yang multifungsi, yang serbaguna, yang bisa bermain di lebih dari satu posisi dan bisa melakukan transisi sangat baik, sangat cepat dalam sebuah pertandingan ketika melihat lawan. Nah, ini nanti prediksi saya, kalau kemungkinan nggak akan ada yang absen kayaknya. Sepertinya ya, kalau saya salah saya mohon maaf. Kemungkinan ya ini kemungkinan di depan Terasil akan main. Terasil Dangda, apalagi dia sekarang jadi top skor di Piala AFF kan. Bukannya tahun ini aja, tahun ini dia juga sudah top skor 5 gol atau berapa lah. Secara keseluruhan dia udah kayak Cristiano Ronaldo di Liga Champion itu dia, udah spesialis Piala AFF. Terasil Dangda. Ini kemungkinan dia akan, nah ini menarik nih. Terasil itu dia bisa bermain sebagai penyerang tengah, bisa juga sebagai gelandang serang. Nah, nanti akan tergantung tandem dia di depan. Kalau dia akan bertandem dengan Adisak Kraison, nomor 9 itu, Adisak Kraison yang tinggi. Mainnya kayak Diego Costa, mainnya kayak Hulk. Nah, kayak gitu. Tinggi tapi kakinya panjang, bisa lari cepat, pintar pegang bola, keeping bolanya bagus dia. Adisak Kraison. Kalau dia main dengan Adisak Kraison, Terasil itu kemungkinan akan menjadi bunglon. Jadi dia akan bergerak, bisa jadi gelandang serang, dia bisa jadi gelandang serang. Dia tidak akan berdiri di depan. Nanti Adisak yang akan menjadi striker tengahnya. Tapi kalau dia berduet dengan Ekanit nomor 17, Ekanit siapalah itu nanti akan lebih sulit diantisipasi, karena baik Ekanit maupun Terasil itu punya kemampuan juga sebagai gelandang serang maupun gelandang serang. Tapi kemungkinan Terasil akan berada menjadi strikernya kalau dia berduet dengan Ekanit. Itu cara main Thailand seperti itu. Jadi itu harus diantisipasi. Kim Pan-gon itu harus benar-benar memperhitungkan itu dengan matang. Dia harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi serangan keberadaan pemain depan Thailand itu. Nah, itu di depan. Terus di tengah itu jangan lupa dia ada di kirinya itu ada Sasalak di fullback kiri sama Bordin Pala. Nah, itu bahaya saudara-saudara. Jangan, hati-hati. Begitu pula di sayap kanannya siapa gitu, saya lupa namanya. Tapi yang paling bahaya itu ya Bordin Pala itu. Bordin Pala itu sama Sasalak apa Sasanak. Susah namanya orang Thailand. Itu dia akan menyisir dari kiri. Itu akan jadi sayap-sayap Thailand itu akan jadi lawan yang saya rasa akan mendapatkan perlawanan yang sengit dari Safawi sama dari Faisal. Itu akan jadi pertandingan menarik. Siapa yang bisa menguasai sektor itu, dia kemungkinan berhasil memenangkan pertandingan. Nah, selain sayap dan depan itu, yang harus diwaspadai adalah tengah mereka. Di situ ada Sarah Yuyen sama Teraton Bunmatam. Sarah Yuyen ini punya kemampuan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang bagus. Dia umpan dia juga keren. Indonesia beberapa kali kalau ketemu Thailand itu Sarah Yuyen itu jadi masalah. Termasuk yang terbaru yang waktu di Jakarta fase grup, Sarah Yuyen kan yang bikin gol. Dia berhasil membuat Indonesia panik pertahanan, terus dia melepaskan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Nah, itu Sarah Yuyen. Terus yang menarik lagi adalah Teraton Bunmatam. Teraton ini, saudara-saudara, kawan-kawan di Malaysia, dulunya adalah fullback kiri kalau nggak salah ya, fullback kiri. Tetapi sekarang sama Mano Polking, dia diubah menjadi gelandang tengah, gelandang bertahan. Nah, fungsinya
fungsinya Teraton Bunmatam ini selain jadi gelandang pengangkut air istilahnya, gelandang bertahan, dia juga bisa dikembalikan menjadi fullback ketika Thailand bertahan. Ketika defensif, super defensif itu dia bisa bertahan dengan dari 4-4-2, dia akan berubah menjadi 3-5-2 itu. 3-5-2 dengan menempatkan Teraton akan bisa kembali ke posisi dia di sayap atau bisa kembali menjadi back tengah. Nah, ini kelebihan Teraton, dia bisa main di tengah, bisa main di kiri, bisa main di belakang, bisa macam-macam. Dan itu bukan hanya Teraton, semua pemain Thailand punya kemampuan untuk bermain di banyak posisi. Istilahnya serba bisa. Dan saya rasa saudara-saudara, Malaysia kalau bermain seperti Singapura, seperti melawan Singapura, ada kemungkinan Malaysia bisa mengalahkan Thailand setidaknya di leg pertama di Bukit Jalil. Bisa 2-0, bisa 1-0, bisa 3-0, pokoknya bisa mencetak gol dan itu akan jadi mula. Kenapa? Karena saya lihat waktu lawan Singapura itu bagus, keren. Kita harus angkat topi, harus jujur mengakui bahwa penampilan terbaik Malaysia sejauh ini waktu lawan Singapura. Ya, waktu lawan Vietnam juga bagus, hanya saja kan termakan oleh provokasi Vietnam sehingga bubar semua. Provokasi Vietnam dan ke wasit lah itu jadi konsentrasi buah. Nah, kalau waktu lawan Singapura itu benar-benar keren, gokil kalau istilahnya di Indonesia, gokil. Itu benar-benar pressingnya jalan. Jadi Malaysia bermain dengan gegen pressing kalau istilahnya Jurgen Klopp. Main sudah pressing dari sejak pertahanan Singapura. Nah, semoga saudara-saudara itu bisa diterapkan di waktu lawan Thailand. Kan terbukti Indonesia waktu lawan Thailand itu juga melakukan pressing seperti itu, Thailand kesulitan. Thailand itu bisa mencetak gol ke gawang Indonesia karena blunder. Asnawi bikin passing ke belakang, back pass, tapi yang di belakang kaget, Fahrudin, jadi direbut pemain Adisak kalau nggak salah itu yang rebut bola. Itu. Jadi pressing dari awal itu, dari pertahanan Thailand itu penting. Dan saya rasa Malaysia punya kemampuan untuk melakukan itu. Karena lini tengah Malaysia juga bagus. Juga waktu lawan Singapura ya ini, saya melihatnya waktu lawan Singapura. Kalau intinya kalau penampilan seperti melawan Singapura bisa dilanjutkan ke melawan Thailand, saya sih optimistis Malaysia bisa mengalahkan Thailand setidaknya di leg pertama. Nanti kalau leg kedua, beda lagi. Anda kalau sudah bisa menang di leg pertama, bisa parkir bus, bisa main ultra defensif, bisa macam-macam ya. Yang penting pertandingan pertama harus menang dulu Malaysia, harus menang. Nah, saudara-saudara, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini tentang apa yang seharusnya dilakukan Malaysia saat nanti bertemu Thailand, apa yang kelebihan Thailand itu apa sudah kita jabarkan dan Malaysia harus bermain seperti apa. Kita tadi juga udah membicarakan bagaimana sebuah konser musik asing yang tidak terkenal bisa mengganggu kenyamanan, kelancaran, bisa mengganggu perjuangan sebuah tim nasional untuk bermain sepak bola. Ini benar-benar nggak bisa masuk di akal saya, saudara-saudara. Tapi ya sudahlah, itu setiap negara punya masalah sendiri, setiap negara punya kebijakan sendiri, setiap negara punya cara penyelesaian masalah sendiri. Kita harus hormati, kita harus respect. Itu keputusan Malaysia seperti itu ya, sudah. Yang penting saya sih berharap Malaysia bisa lolos ke final. Dan Malaysia dan Indonesia ya bisa lolos ke final, bisa bertemu dan kita bisa merayakan sepak bola bersama, bisa merayakan Piala AFF bersama, bisa melakukan perdamaian. Supporternya nggak perlu ribut lagi. Itu saja saudara-saudara. Dari komentator gadungan hari ini, kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga komentator gadungan. Tapi kalau itu sebuah kebenaran ya memang itu benar begitu apa adanya. Kalau ada waktu kita sambung di lain kesempatan. Kalau saudara-saudara, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat, teman-teman merasa channel komentator gadungan bermanfaat, berguna, menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Facebook dan Instagram. Oke, saudara-saudara, sampai ketemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.